semuanya, perkenalkan nama aku Arista. Jadi aku di sini yang akan menjelaskan materi praktikum DAP pada bab 1, yaitu pengenalan bahasa asing. Di bab 1 ini pertama itu ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu ada 4. Yang pertama itu bahasa mesin. Bahasa mesin itu apa? Bahasa pemrograman yang instruksinya itu menggunakan kode-kode biner. Contohnya 01, 01. Terus yang kedua itu ada bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah itu apa? Bahasa tingkat rendah itu bahasa pemrograman yang instruksinya itu menggunakan bahasa assembly. Contohnya itu seperti MOV, terus SUB, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah itu bahasa pemrograman yang bakal kita jalani nanti di praktikum-praktikum selanjutnya. Contohnya itu ada bahasa C. Terus yang terakhir itu bahasa tingkat tinggi, bahasa komputer yang bahasa pemrogramannya itu mendekati bahasa manusia. Contohnya itu misalnya ada Java, C++. Nah, untuk urutan bahasa pemrograman ini dari atas ke bawah itu dia eksekusinya semakin lambat, tapi dia makin mudah untuk dipelajari karena bahasa tingkat tinggi itu mendekati bahasa manusia. Tetapi untuk pengeksekusiannya semakin atas dia akan semakin cepat karena makin mendekati bahasa mesin. Terus untuk kita ini akan belajar bahasa C. Bahasa C sendiri itu memiliki keunikan. Keunikannya itu apa? Yaitu dia case sensitif. Case sensitif itu jadi ketika dia itu bisa membedakan antara huruf yang kecil dengan huruf yang besar. Jadi misalnya nanti di dalam program kita akan menuliskan printf, P-nya itu tidak boleh huruf besar tapi harus huruf kecil, dan seterusnya. Terus yang selanjutnya itu ada proses pembuatan program dalam bahasa C. Proses pembuatan program dalam bahasa C itu ada 4 langkah. Yang pertama itu editing. Editing itu apa? Editing itu saat programmernya itu mengedit source code ke dalam ke dalam code block yang kita gunakan. Jadi di sini tuh proses mengedit program. Terus yang selanjutnya itu ada compiling. Compiling itu jadi kan tadi kita sudah mengedit program di dalam code block atau devc. Nah, kemudian di compiling ini kita akan mengubah program yang kita gunakan itu ke dalam bahasa mesin. Di dalam compiling itu juga dia nanti akan mendeteksi adanya error atau adanya error yang terjadi. Jadi misalnya kita tidak menuliskan semikolon, itu nanti di proses compiling dia akan memberitahu. Terus kemudian ada linking. Linking itu menyamakan program yang kita gunakan dengan library yang digunakan. Misalnya di dalam program itu kita menggunakan printf. Nanti proses linking itu dia akan menyamakan apakah dia akan menggunakan printf itu kan ada di library stdio.h atau standar input output. Apabila dia tidak menggunakan library ini, maka program tidak akan bisa berjalan. Kemudian ada executing. Executing itu proses terakhir dalam membuat program. Jadi ini proses di mana programmernya itu menjalankan programnya. Halo semuanya, ya jadi perkenalkan namaku Aloy. Nah di sini aku pengen ngejelasin kelanjutan dari subbab bab 1. Judulnya adalah struktur program dalam bahasa C. Nah dalam struktur program bahasa C ini itu ada 3 bagian. Yang pertama ini preprocessor directive. Terus yang kedua ada deklarasi global. Yang terakhir itu fungsi utama. Nah biar lebih gampang
penjelasannya atau lebih cepat ngertinya, kita langsung ke contoh programnya aja. Nah, preprocessor directive yang mana, deklarasi global yang mana, terus sama fungsi utama yang mana, gampang. Preprocessor directive, pokoknya yang bagian depannya itu ada tanda pagarnya atau hashtag. Jadi nanti kalian kalau misalkan dalam penghitungan program ada hashtag include, hashtag define, atau ya biasanya sih dua itu sih, hashtag include dan hashtag define. Nah itu adalah bagian dari preprocessor directive. Jadi ini aku tarik aja biar ini preprocessor directive itu yang ada hashtag-hashtagnya itu. Nah untuk deklarasi global itu yang di atasnya main, seperti INTA sama 612 ini. Nah ini sebenarnya nggak cuma satu aja, bisa banyak, bisa INTA sama 612 atau float B sama dengan berapa, atau misalkan char apa, pokoknya yang ada di dalam sini, yang di dalam bagian sini itu namanya deklarasi global. Mau sebanyak apapun itu namanya juga deklarasi global, pokoknya yang di sebelum main. Nah untuk yang fungsi utama itu ada di INT main. Main sendiri kan bahasa Indonesianya kan fungsi utama kan, main kan utama. Nah berarti yang di dalam main ini dia adalah fungsi utama, pokoknya yang di setelah kurung kurawal buka dan sebelum kurung kurawal tutup ini, itu namanya fungsi utama. Jadi dari sini ini fungsi utamanya yang dari sini sampai yang intinya ya di dalam fungsi main itu sendiri sih. Udah sih, gampang kan? Cuman kayak gitu doang penjelasannya untuk yang dari struktur bahasa dalam bahasa C. Satu. Nah oke. Nah tadi kan udah subbab yang sebelumnya. Kita lanjut ke subbab yang selanjutnya, yaitu input dan output. Nah input dan output ini gampang, ya kayak input dan output biasa. Input dan output itu dalam program bahasa C dia berada di library stdio.h. Ini maksudnya standar input output. Nah itu pokoknya kalian kalau misalkan mau pakai printf, scanf itu harus menginclude atau menyediakan library dari stdio.h. Itu wajib, soalnya kalau enggak ntar nggak bisa dikompil atau ntar jadinya error. Nah itu untuk sintaks dari printf atau scanf itu bisa kalian lihat di modul praktikum kalian masing-masing, ada di situ. Nah untuk contohnya misalnya kayak gini, misalkan kan hashtag include stdio.h, nah terus int a bla 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 bla, ini kurang titik koma, terus int main printf nilai a. Ya printf biasalah, dia ntar keluarnya ya mengeluarkan hasilnya ini. Tapi karena ini aku masukinnya dia int, maka nanti hasil keluarannya ya cuman 12 aja. Soalnya dia nggak bisa membaca nilai desimal. Nah nanti ada penjelasannya selanjutnya bagaimana cara menunjukkan nilai desimal. Oke, untuk scanf-nya contohnya kayak gini, misalnya printf nilai a. Terus aku kasih lagi di sini misalkan int b. Ini scanf persen b tanda dan atau ampersand b, terus titik koma, terus ini printf nilai dari b sama dengan persen b, koma b. Nah, kalau untuk contoh scanf tuh kayak gini. Jadi kalian nulis scanf. Scanf tuh buat apa? Scanf itu perintah di mana nantinya user atau pengguna dari program tersebut bisa melakukan input dari suatu program. Jadinya kalau misalkan kalian bikin program yang pengen usernya menginput sesuatu, kalian gunain scanf. Jadinya sintaksnya kayak gini, misalnya contohnya ini. Scanf persen d, ampersand b. Ini tanda ampersand ya. Nah itu harus
apa namanya sintaksnya kalau misalnya untuk scanf harus jangan lupa, ini kadang apa namanya orang-orang suka kadang lupa untuk memberi apa namanya tanda ampersand di sini. Karena kalau misalkan nggak dikasih tanda ampersand, nanti dia programnya bakal error atau dia bakal looping terus, nanti kayak stop working gitu programnya. Nah, untuk di sininya %d ini kondisional. Bisa kalian kalau misalnya ini kan dalam kasus ini aku pengennya dia bertipe INT, kan di sini INTB, dia masukinnya ke B, aku kasih dia INT, jadinya dia ininya %d atau desimal. Nah, kalau kalian pengen apa namanya tipe datanya float, jadi ini harus diganti dulu. Ini diganti jadi float, kan float B, terus yang ini diganti dari %d ke F, jadinya %f ampersand B. Nah, terus yang di sini jangan lupa juga diganti jadinya %f, biar dia bisa menampilkan nilai desimal. Jadinya scanf %f ampersand B, nilai dari B adalah ya nilai yang kita masukkan tadi. Nah, oke. Itu penjelasan untuk scanf dan printf. Selanjutnya ada di dalam program bahasa C ini ada yang namanya karakter white space. Nah, karakter white space itu apa? Dia ya kayak blank space gitu atau tempat kosong, white space. Jadi misalnya contohnya kalau white space itu nih kayak printf adalah ya masalah aja ini. Nah, terus \n. Nah, \n ini dia itu adalah salah satu tipe dari atau salah satu ya tipe dari white space. Apa guna dari \n ini? \n ini gunanya untuk melakukan perintah agar penulisan yang selanjutnya, misalkan di sini ada printf lagi, misalkan adalah kucing. Spasi kayak apa namanya atau enter ke bawah kucing. Jadi hasil outputan yang dari sini adalah kucing. Nah, bedanya kalau misalkan nggak diberi tanda atau perintah apa namanya white space-nya ini, \n ini, nanti dia bukan kayak gini keluarannya, tapi jadinya adalah kucing. Sini. Nah, ini sama halnya kalau misalnya white space yang lain adalah \t. Jangan lupa ya, backslash bukan garis miring, beda. Kalau backslash ini apa? Backslash t ini apa? Dia gunanya untuk memberikan tanda tab, atau seperti kalau misalkan kita gampangnya ketika kita menulis di Word, kita pengen memberi jarak antara ketikan itu, kita mencet tab, dia akan memberi apa namanya spasi kosong gitu kan. Nah, itu fungsinya juga sama untuk memberi tab tersebut. Nah, terus ada yang namanya placeholder. Kalau misalkan dilihat di itu ada tadi kan white space, sekarang placeholder. Nah, placeholder itu kayak gimana? Contohnya ini aku hapus aja semua yang ini biar gampang. Placeholder itu apa? Kalian kalau misalkan pengen lihat sintaksnya itu ada di modul kalian. Sintaksnya itu seperti itu: percent filled with titik precision spasi tipe karakternya apa. Nah, ini aku jelasin biar gampang kalau misalkan kalian pusing. Misalkan kita punya variabel A nilainya 12,353256. Tipe datanya, oh ini A ya, jadi harus diganti ini. Bisa float. Nah, A, float A. Kan dia desimal soalnya. Jadi aku ganti ke float. Float A sama dengan 12,3256. Nah, di sini printf nilai A. Nah, gunanya
placeholder ini di mana? Ketika kita pengen, misalnya aku pengen nilai ini cuman keluar 2 angka di belakang koma, maksudnya sampai 2 angka di belakang koma. Gampangnya kayak gini. Ini di dulu. Kan 2 angka di belakang koma kan berarti sampai 3 sama 2 ini kan. Nah, kalau misalkan lihat di sintaksnya, field weight itu apa? Misalkan aku tulisnya 5 titik 2 terus tipe data kan. Ini bunga A. Nah, misalkan aku tulisnya kayak gitu. Kalau misalkan aku tulisnya kayak gini, ini keluarnya adalah 5 ini yang di depan, kan dibilangnya field weight. Field weight itu apa? Gampangnya dia kayak kotak-kotak. Jadi misalkan ada 5, ini kan 5. Jadi kotaknya ada 5. 1 2 3 4 5. Nah, terus dot. Nah, yang 2 ini sesuai sama sintaksnya dia precision atau ketepatannya. Jadi maksudnya apa? Dia 5 box atau 5 kotak sampai ketepatannya 2 angka di belakang koma. Jadi titik 2 ini dia kayak menentukan sampai berapa angka di belakang koma yang kita pinginkan. Jadi kalau misalkan ini kan udah titik 2 terus F. Nah, caranya mengisinya gimana? Dalam kotaknya ini nilainya ini 12,3256. Dia sampai 2 angka di belakang koma, berarti sampai 32 ini. Dia ngisinya 23,21. Nah, gitu. Jadi dia ngisinya dari belakang 23,21. Nah, tapi ini jangan lupa kalau di program bahasa C sama kayak matematika biasa, ini kan 5 dia. Dia kalau misalkan dibikin sampai 2 angka di belakang koma aja, berarti dia dibulatkan ke atas. Jadi yang tadi ini 2, karena dibulatkan sampai 2 angka di belakang koma, dia jadinya di sini 3. Jadinya hasilnya nanti kalau kalian coba di sini keluarnya 12,33. Nah, tapi kalau menurutku sih yang di depan ini dia itu cuman kayak, kalau misalkan ini kita ganti ini ya. Nah, ini ketika kita ganti 6 deh atau 7. Kalau misalkan 7 kan berarti dia nambah kotaknya di depan nambah 2. Karena kan tadi ngitungnya kan 1 2 3 4 5 6 7. Nah, terus pengisian kotaknya kan dari belakang. Berarti 3 karena ini dibulatkan kan, cuma 2 angka di belakang koma, jadinya 3,21. Yang komanya ini juga dihitung sebagai satu karakter ya, jangan lupa. Koma 21. Terus blank. Nah, blanknya ini apa? Ya ini yang tadi yang aku bilang white space. D ini nanti pas keluarannya kalau misalnya di command prompt, ini kan misalnya command prompt nih. Ini ada tanda silang apa sama kotak gitu kan. Nah, ini keluarnya dia enggak, kan yang normal kan biasanya 12,33 gitu kan. Tapi karena ini ada white space 02, dia bakal keluarnya nanti agak spasi 2 kali atau agak ke tab gitu. Jadi di belakangnya ini kosong. Jadi 12,33 kayak gitu. Nah, itu contoh dari placeholder. Nah, sekarang ke yang ketiga yaitu karakter selain white space dan tanda persen yang merupakan ASCII. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat di tabel yang ada di modul kalian. Nah, ini dimana kalian kalau misalkan pengen menentukan dia tipe datanya apa, inputannya. Dia mau float. Kalau misalkan float, misalkan di sininya float, berarti di sini juga harus sesuaiin sama float atau persen F. Kalau misalkan dia int atau integer, nilai desimal, berarti sesuai sama yang di tabelnya dia persen D. Terus kalau misalkan bilangan pecahan atau notasi eksponen, ya berarti dia persen E. Terus kalau misalkan tadi nilai desimal, berarti persen float atau persen F. Dan seterusnya sama untuk sampai ke yang karakter. Karakter dia string sama karakter ya. Nah, kalau bedanya S sama C ini, kalau string itu dia array karakter. Jadi
kalau misalkan kalian pengen nulis sebuah kalimat atau mengeprint sebuah kalimat, gunain %s. Tapi kalau misalkan nanti sesuai, nanti kalian ada cobaan listing programnya itu, kalau misalkan kalian mengetes, misalkan kayak contohnya gini, misalkan aku kasih int ya, int a sama dengan 3. Nah terus pas di sini di printf nya aku kasih %c a. Nah kalau misalkan contohnya kayak gini nih, ini aku nggak sesuai sama programnya, nggak apa-apa ya. Jadi int a sama dengan 3, tapi aku pengen keluarinnya dia dalam bentuk karakter. Nah nanti yang keluar di sini kalau kalian coba, tergantung sama komputer kalian sih, akan ngebaca aslinya itu benar apa enggak. Kalau 3 ini dia bakal ngeluarinnya tanda hati gitu kalau dia karakter. Udah seperti itu, gampang. Oke ya, mungkin sekian untuk penjelasan dari input dan output. Nanti kita lanjut ke bab selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi bab 1 terkait pernyataan, variabel, konstanta, dan type def. Yang pertama itu ada yang disebut dengan pernyataan. Pernyataan itu apa? Pernyataan itu merupakan segala instruksi atau perintah pada bahasa C yang diakhiri dengan tanda semikolon. Semisal, dia di dalam program ini float A sama dengan 12,3256 semikolon, ini merupakan satu pernyataan. Kemudian untuk float B semikolon, ini pernyataan kedua, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu yang diakhiri dengan tanda semikolon itu disebut dengan pernyataan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan variabel. Variabel itu merupakan sebuah bagian memori dalam bahasa C yang menyimpan satu data atau satu informasi dalam satu waktu. Variabel sendiri itu memiliki dua sintaks. Yang pertama, tipe data, nama variabel. Dan yang kedua itu tipe data, nama variabel sama dengan nilai awal. Jadi perbedaan dari kedua sintaks ini, di mana yang satu itu kita bisa memberikan nilai awal pada variabel tersebut, dan yang satu lagi kita hanya mendefinisikan nama variabel itu sendiri. Contohnya misalnya int angka. Int itu tipe datanya dan angka ini merupakan nama variabelnya. Atau jika kita ingin memberikan variabel ini sebuah nilai, maka int angka sama dengan 5. Terus yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan konstanta. Konstanta itu merupakan jadi konstanta itu merupakan variabel yang nilainya tidak dapat berubah apabila program itu telah dideklarasikan. Konstanta sendiri memiliki sintaks const, tipe data, nama konstanta, dan nilai konstantanya. Atau bisa juga dengan hashtag define, nama makro, dan definisi makro. Perbedaan dari kedua sintaks ini, apabila kita menggunakan hashtag define, dia itu akan diletakkan di preprocessor direktif yang telah dipelajari di subbab sebelumnya. Sementara untuk const, tipe data, nama konstanta, dan nilai konstanta, itu dia dideklarasikannya di deklarasi global. Contohnya, misal konstanta int angka sama dengan 5, maka nilai 5 ini dia tidak akan berubah apabila program nanti telah dieksekusi. Kemudian hashtag define ini sama, tapi dia diletakkan di preprocessor direktif. Kemudian ada yang disebut dengan type def. Type def itu apa? Type def itu digunakan untuk menggantikan tipe data lama dengan tipe data baru. Type def sendiri memiliki sintaks type def, tipe data baru. Jadi contohnya, apabila saya menuliskan type def float angka, float ini merupakan tipe data lama. Kemudian angka ini merupakan tipe data yang baru. Setelah ini, angka akan menjadi tipe data baru float. Jadi ketika kita ingin mendefinisikan ayam itu sebagai float, variabel ayam itu sebagai tipe data float, maka
kita hanya tinggal menuliskan tipe data yang baru yang tadi kita sudah deklarasikan menjadi angka ayam. Ini sama saja seperti float ayam. Sekian penjelasan dari bab 1.